Hai, Assalamualaikum semua. Kembali di kelas Bahasa Inggris Mem Iftah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas to be di dalam simple present, yaitu am, is, are. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Teman-teman, pada dasarnya to be, am, is, are tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. To be, am, is, are digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata berikutnya. Mari kita lihat contoh. I am a student. Saya. A student, seorang siswa. Jika kita artikan kalimat I am a student ke dalam bahasa Indonesia menjadi saya seorang siswa. Kita bisa lihat to be am di situ tidak memiliki arti. Dan to be am hanya berfungsi menghubungkan subjek I dengan kata berikutnya yaitu a student. I am a student. Saya seorang siswa. Contoh kedua. Mom is in the kitchen. Mom, ibu. In the kitchen ada di dapur. Jika kita mengartikan kalimat Mom is in the kitchen ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibu ada di dapur. Pada contoh kedua ini juga kita bisa lihat to be is tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. Jadi dari kedua contoh ini, I am a student, Mom is in the kitchen. Kita bisa lihat ya teman-teman, pada dasarnya to be, am, is, are tidak memiliki arti dalam bahasa Indonesia. To be tersebut hanya digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata berikutnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Lalu apa saja to be yang ada di dalam simple present? Yang pertama ada to be am. Lalu ada to be is. Dan yang ketiga ada to be are. To be am digunakan untuk subjek I, saya. Contoh, I am a student. Saya seorang siswa. To be is yang pertama digunakan untuk subjek she. Dia perempuan. Contoh, she is a teacher. Dia seorang guru. She is a teacher. Dia seorang guru. To be is yang kedua digunakan untuk subjek he. Dia laki-laki. Contoh, he is my brother. He is my brother. Dia saudara laki-lakiku. To be is yang ketiga digunakan untuk subjek it. Ini atau itu untuk benda dan hewan. Contoh, it is a cat. It is a cat. Ini seekor kucing. Kemudian, to be is digunakan untuk subjek yang terdiri dari satu nama atau one name. Contoh, Amanda is smart. Amanda is smart. Amanda merupakan satu nama atau one name. Maka dari itu to be yang digunakan adalah is. Amanda is smart. Amanda pintar. Kemudian to be is digunakan untuk subjek yang terdiri dari satu benda atau one thing. Contoh, the car is fast.
The car is fast. Mobil itu cepat. The car adalah satu benda atau one thing. Ya, bendanya berjumlah satu ya teman-teman, maka to be yang digunakan adalah is. Selanjutnya, to be are yang pertama digunakan untuk subjek you, kamu. Contoh, you are kind. You are kind. Kamu baik. Kemudian, to be are juga digunakan untuk subjek we, kami. Contoh, we are happy. We are happy. Kami gembira. To be are yang ketiga digunakan untuk subjek they, mereka. Contoh, they are my friends. They are my friends. Mereka teman-temanku. To be are yang keempat digunakan untuk nama yang berjumlah lebih dari satu. Contoh, Tono and Budi are tall. Tono and Budi are tall. Di sini ada dua nama, yaitu Tono and Budi. Karena berjumlah lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Tono dan Budi tinggi. Tono and Budi are tall. Kemudian yang terakhir to be are digunakan untuk benda yang berjumlah lebih dari satu. Contoh, the cars are fast. The cars are fast. Di sini kata the cars diakhiri dengan huruf S. Itu berarti jumlah mobilnya lebih dari satu. Oleh karena itu, to be yang kita gunakan adalah are. Mobil-mobil itu cepat. The cars are fast. Jadi, inilah teman-teman to be yang ada di dalam simple present. Silahkan pelajari dan dihafal ya. Lalu, kapan to be am is are digunakan? Berikut ini penjelasannya. To be am is are digunakan yang pertama ketika subjek diikuti kata benda atau noun. Contoh, saya seorang siswa. Dalam bahasa Inggris, saya adalah I. Seorang siswa, a student. I adalah subjek, a student adalah noun atau kata bendanya. Apakah kalimat ini benar? I, a student? Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek I dengan kata bendanya atau noun yaitu a student dengan menggunakan to be am. Jadi, kita bisa gabungkan atau hubungkan subjek I dengan a student menggunakan to be am. I am a student. Saya seorang siswa. Inilah kalimat yang benar ya teman-teman. Contoh kedua. Itu seekor kucing. Dalam bahasa Inggris, itu adalah it, seekor kucing adalah a cat. It adalah subjek, a cat adalah noun atau kata benda. Apakah kalimat ini benar? It, a cat, itu seekor kucing? Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek it dengan kata bendanya atau noun menggunakan to be is. To be untuk it adalah is. Jadi di sini kita menghubungkan subjek it dengan noun atau kata bendanya yaitu a cat menggunakan to be is.
Inilah kalimat yang benar ya teman-teman. It is a cat. Itu seekor kucing. Lanjut. Yang kedua, to be, am, is, are digunakan ketika subjek diikuti kata sifat atau adjektif. Contoh, Amanda bahagia. Amanda bahagia dalam bahasa Inggris adalah Amanda, tetap Amanda, bahagia adalah happy. Amanda adalah subjek, happy adalah adjektif. Apakah kalimat ini benar? Amanda happy, Amanda bahagia? Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek Amanda dengan kata sifatnya yaitu happy menggunakan to be is. Ya, Amanda is happy. Inilah kalimat yang benar ya teman-teman. Amanda is happy. Amanda bahagia. Contoh kedua. Mobil-mobil itu cepat. Dalam bahasa Inggris, mobil-mobil itu the cars, cepat, fast. The cars adalah subjek, fast adalah adjektif atau kata sifat. Apakah kalimat ini benar? The cars, fast. Mobil-mobil itu cepat. Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek the cars dengan kata sifatnya yaitu fast menggunakan to be are. The cars adalah benda yang jumlahnya lebih dari satu. Kita bisa tahu karena kata the cars diakhiri dengan huruf S teman-teman. Ini berarti jumlah mobilnya lebih dari satu. Dan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu, to be yang kita gunakan adalah are. Maka kalimat yang benar adalah the cars are fast. Mobil-mobil itu cepat. Yang ketiga, to be, am, is, are digunakan ketika subjek diikuti dengan kata keterangan atau adverb. Contoh, ibu ada di dapur. Dalam bahasa Inggris, ibu, mom, ada di dapur, in the kitchen. Mom adalah subjek, in the kitchen adalah adverb of place atau kata keterangan tempat. Apakah kalimat ini benar? Mom in the kitchen, ibu ada di dapur. Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek mom dengan keterangan tempatnya yaitu in the kitchen menggunakan to be is. Mom adalah satu nama. Jadi to be yang digunakan adalah is. Mom is in the kitchen. Inilah kalimat yang benar. Ibu ada di dapur. Mom is in the kitchen. Contoh kedua. Ini pukul 7 tepat. Dalam bahasa Inggris, ini, it, pukul 7 tepat, 7 o'clock. It adalah subjek, 7 o'clock adalah adverb of time atau keterangan waktu. Apakah kalimat ini benar? It 7 o'clock, ini pukul 7 tepat. Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek it dengan keterangan waktunya yaitu 7 o'clock menggunakan to be is. To be untuk it adalah is. Dan inilah kalimat yang benar ya teman-teman. It is 7 o'clock. Ini pukul 7 tepat. Yang keempat, to be, am, is, are digunakan ketika subjek diikuti dengan kata kerja bentuk ing atau verb ing, yaitu kata kerja yang menyatakan sedang. Contoh, mereka
sedang bermain. Dalam bahasa Inggris, mereka, they, sedang bermain, playing. They adalah subjek, playing adalah verb ing atau kata kerja bentuk ing. Apakah kalimat ini benar? They playing, mereka sedang bermain? Salah ya teman-teman, kita harus menghubungkan subjek they dengan kata kerjanya yaitu playing menggunakan to be are. To be untuk subjek they adalah are. Dan inilah kalimat yang benar ya teman-teman. They are playing. Mereka sedang bermain. Contoh kedua. Bayi itu sedang tidur. Dalam bahasa Inggris, bayi itu, the baby, sedang tidur, sleeping. The baby adalah subjek dan sleeping adalah verb ing atau kata kerja bentuk ing. Apakah kalimat ini benar? The baby sleeping. Bayi itu sedang tidur. Salah ya teman-teman. Kita harus menghubungkan subjek the baby dengan kata kerja verb ing-nya yaitu sleeping menggunakan to be is. The baby adalah satu benda. Ya, bendanya berjumlah satu teman-teman, maka to be yang digunakan adalah is. Dan inilah kalimat yang benar. The baby is sleeping. Bayi itu sedang tidur. Jadi itulah tadi teman-teman, kapan to be am is are digunakan. Mari berlatih. Number 1, soal nomor 1. She a nurse. Dia seorang perawat. Manakah to be yang tepat untuk subjek she? Apakah am, is, atau are? Ya teman-teman, seperti kita bahas sebelumnya, subjek she, to be-nya adalah is. Maka kalimat ini seharusnya menjadi she is a nurse. Cukup mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal number 2, soal nomor 2. Bayu and Danu, best friends. Bayu dan Danu, teman baik. Manakah to be yang tepat untuk subjek Bayu and Danu? Apakah am, is, atau are? Ya teman-teman, di sini kita bisa lihat ada Bayu dan Danu. Ada nama yang jumlahnya lebih dari satu. Untuk nama yang jumlahnya lebih dari satu, to be yang kita gunakan adalah are. Bayu and Danu are best friends. Bayu dan Danu teman baik. Kita lanjut soal nomor 3. Number 3. The books on the table. Manakah to be yang tepat untuk subjek the books? Apakah am, is, atau are? Teman-teman, kita bisa temukan subjek the books di situ berakhiran huruf s. Itu berarti jumlah bendanya lebih dari satu. Untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu, to be yang kita gunakan adalah are. Maka kalimat tersebut seharusnya menjadi the books are on the table. Buku-buku itu ada di atas meja. Number 4. The cat running. Kucing itu sedang berlari. Manakah to be yang tepat untuk subjek the cat? Apakah am, is, atau are? The cat adalah benda yang jumlahnya satu ya teman-teman, atau one thing. Satu benda, to be yang digunakan adalah is. The cat is running. Kucing itu sedang berlari. Cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut. Number 5. My father and I happy. Ayahku dan aku bahagia.
Manakah to be yang tepat untuk subjek my father and I? Apakah am, is, atau are? Di situ kita bisa menemukan subjek my father and I. Maka terdapat lebih dari satu nama, yaitu ayahku dan aku. Untuk subjek yang jumlahnya lebih dari satu nama, to be yang digunakan adalah are. My father and I are happy. Cukup mudah ya teman-teman latihannya. Jadi teman-teman harus ingat ya, subjek I to be-nya adalah am, subjek she, he, it to be-nya adalah is, subjek yang terdiri dari satu nama atau satu benda to be-nya adalah is, subjek you, we, they to be-nya adalah are, dan subjek yang terdiri dari lebih satu nama atau lebih dari satu benda, to be-nya adalah are. Jangan lupa diingat ya teman-teman, dan selamat berlatih. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.